Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Keperawatan. Adapun yang saya akan sampaikan pada hari ini terkait dengan fungsi perencanaan. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mengetahui dan mengerti tentang latar belakang perencanaan, pengertian perencanaan, pengertian tujuan perencanaan, perencanaan strategis, proses pembuatan perencanaan, mengkomunikasikan perencanaan, dan tentang pendekatan perencanaan. Adapun latar belakang daripada perencanaan ini adalah manajer keperawatan bekerja dengan melibatkan banyak orang lain, sehingga agar pekerjaannya dapat sesuai dengan tujuan, maka manajer keperawatan harus membuat perencanaan dengan baik. Pengertian perencanaan adalah seluruh proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah fungsi teknis manajerial yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan adalah fungsi teknis manajerial yang memungkinkan organisasi untuk berhadapan dengan masa kini dan mengantisipasi masa depan. Ini adalah fungsi manajemen yang pertama dan mendasar karena semua fungsi manajemen lain tergantung pada fungsi ini. Ya, kemudian tujuan dari perencanaan memiliki tujuan memberi arah kepada organisasi, memberikan makna pada pekerjaan, meningkatkan efisiensi biaya, menghilangkan duplikasi upaya, mengkonsentrasi sumber daya pada layanan penting, mengurangi kerja serabutan, dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi kegiatan. Perencanaan strategis adalah proses pengembangan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menangani secara efektif kesempatan dan ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Proses pembuatan perencanaan untuk setiap tingkat manajer berbeda tergantung dari tanggung jawab yang dimilikinya. Ya. Nah, pembuatan perencanaan strategis dibuat oleh manajer tingkat pertama. Nah, setelah pembuatan perencanaan strategis, ya, maka harus diterjemahkan kepada perencanaan taktis, di mana proses pembuatan perencanaan taktis ini dilakukan oleh manajemen menengah, ya. Rencana taktis ini sering dikhususkan pada peningkatan 1 tahunan, misalnya anggaran tahunan, peningkatan jumlah tenaga perawat berpendidikan nurse, dan sebagainya. Kemudian dari perencanaan taktis ini diterjemahkan kembali kepada perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini dilakukan oleh manajer lini pertama. Perencanaan operasional paling berkaitan dengan anggaran, jumlah, dan jadwal. Rencana ini sebagai penyempurnaan dari tujuan taktis di mana pekerjaan didefinisikan dan hasilnya diukur dalam peningkatan kecil. Waktu untuk perencanaan operasional sangat singkat karena biasanya hanya 1 tahun. Sebagian besar rencana pada tingkat ini mencerminkan siklus operasional. Rencana operasional memiliki ruang lingkup yang sempit, jangka waktu pendek, dan harus tunduk pada perubahan kondisi yang buruk. Nah, manajer perawat harus menggunakan bahan-bahan dan sumber daya manusia secara bijak sebagai bentuk tanggung jawab pekerjaannya.
dan upaya untuk membimbing bawahan menuju tujuan organisasi. Ya. Nah, kemudian proses pembuatan perencanaan. Proses pembuatan perencanaan harus dilakukan secara rasional dengan pertama harus dilakukan adalah analisis situasi. Analisis situasi ini dilakukan untuk menganalisis kekuatan masa lalu, saat ini, dan masa depan yang akan mempengaruhi organisasi. Kemudian, menetapkan tujuan. Setiap rencana harus memiliki tujuan utama. Manajemen yang efektif akan membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi harus dapat didefinisikan. Karakteristik tujuan harus spesifik, terukur, realistis dan menantang. Periode waktu yang ditentukan harus jelas. Kemudian, libatkan manajemen dan staf yang ada di bawah kita. Kemudian, mengembangkan alternatif. Jadi, perencanaan yang akan dihasilkan harus memiliki beberapa opsi untuk dikelola dan dipertimbangkan. Ya, tetapi alternatif tindakan yang layak disarankan adalah harus visible, realistis, dan cukup. Kemudian ketika kita sudah membuat perencanaan, maka perencanaan tersebut harus dikomunikasikan secara jelas dan efektif pada semua tingkatan sebelum kinerja dimulai sebagai cermin dari harapan. Ya, manajer mengkomunikasikan pada dua kategori, di mana rencana penggunaan tetap merupakan rencana yang digunakan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diulang-ulang secara konsisten. Kemudian rencana yang penggunaan tetap ini harus dibuat dalam bentuk kebijakan, ya, harus dibuat prosedurnya juga, dan kemudian harus dibuat aturannya. Kemudian, rencana penggunaan tunggal merupakan rencana yang digunakan hanya satu kali. Kemudian, rencana ini juga harus dikomunikasikan kepada semua yang terlibat dalam bentuk program dan anggaran dan jadwal. Ya, kemudian pendekatan perencanaan ada 3 pendekatan berbeda yang menggambarkan siapa yang memiliki tanggung jawab untuk merumuskan perencanaan tersebut. Perencanaan itu dapat top down, jadi terpusat, kemudian perencanaan bottom up, dan perencanaan tim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.